Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Tufaila Syahbah dengan NIM 248101098 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Turki. Nah, teman-teman, bayangkan tanah yang dulu dikenal sebagai Anatolia dan tempat sejak zaman kuno yang menjadi pusat peradaban seperti Romawi, Bizantium, dan kerajaan lainnya. Sekarang tempat itu dikenal sebagai Turki dan mayoritas penduduknya Islam. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita ikuti perjalanan panjang Islam di Turki dari awal hingga menjadi kuasa besar. Pada abad ke-7 Masehi, Islam pertama kali masuk ke wilayah Turki atau Anatolia saat pasukan Islam menakluki daerah yang dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Nah, tapi penaklukan ini tidak langsung menjadi besar, melainkan menjadi benih munculnya Islam di tanah Turki. Pada abad ke-11 dan 13, bangsa Turki dari Asia Tengah mulai berdatangan ke Anatolia. Mereka lalu menyerap Islam dan mendirikan Kesultanan Seljuk. Seljuk menjadi penyebar Islam melalui sistem pemerintahan, pendidikan, dan arsitektur seperti masjid dan madrasah. Nah, dari sinilah Islam mulai berkembang pesat di wilayah Turki ini. Pada tahun 1299, Osmani atau Osman Goji mendirikan Kesultanan Utsmaniyah. Nah, kerajaan ini berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat di dunia yang menguasai Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, Islam menjadi agama resmi, pemerintahan, hukum, dan budaya. Kota Konstantinopel atau Istanbul jatuh pada tahun 1453 simbol kejayaan sebagai bentuk simbol kejayaan Islam di Turki. Selama lebih dari 600 tahun, Turki menjadi pusat Islam di dunia. Setelah Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah runtuh. Nah, pada tahun 1923, Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki modern dan Islam dipisahkan dari negara Turki menjadi negara sekuler. Nah, tetapi di sana itu pakaian budaya Islam dibatasi di tempat publik. Namun sekitar 99% penduduk Turki tetap muslim dan Islam masih menjadi bagian penting budaya dan tradisi. Di sana ada tempat bersejarah seperti Hagia Sophia atau nama gereja yang diberikan kepada umat Islam dan dijadikan masjid. Tetapi Mustafa Kemal merubah masjid tersebut menjadi museum dan sekarang dijadikan masjid lagi oleh Erdogan. Inspirasi positif dari perkembangan sejarah Islam di Turki itu, sejarah Islam di Turki bukan sekadar cerita tentang kekaisaran, perang, atau masjid megah, tetapi juga kisah inspirasi yang dalam tentang bagaimana peradaban bisa tumbuh, bertahan, bertransformasi seiring berjalannya waktu. Nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari sejarah peradaban Islam di Turki ini, yang pertama itu tentang kekuatan transformasi dari suku ke peradaban global. Jadi bangsa Turki yang awalnya adalah suku pengembara dari gurun Asia Tengah, tapi saat mereka menyentuh Islam, mereka tidak hanya berubah agama, tapi juga transformasi total dalam visi, seni, dan kepemimpinan. Yang kedua itu ada keberlanjutan budaya. Islam yang hidup dalam zaman modern. Bahkan setelah Turki menjadi negara sekuler pada tahun 1923, Islam tetap menjadi bagian dari jati diri rakyat. Nah, seperti musim masjid, azan, Idul Fitri, dan nilai-nilai kebaikan tetap hidup. Bukan karena paksaan, tapi karena hati yang mencintai. Pelajarannya, nilai-nilai yang benar-benar bermakna tidak perlu dijaga oleh kekuasaan, tapi mereka hidup karena kepercayaan dan rasa memiliki kita bisa memiliki. Nah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peradaban Islam di Turki ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.